Kalau Anda seorang manajer proyek atau terlibat dalam sebuah proyek, Anda pasti pernah dong dihadapkan pada pilihan ini. Mau ikut jalur yang terstruktur dan pasti, atau jalur yang lebih adaptif dan fleksibel. Nah, pilihan ini tuh krusial banget, dan bisa jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah proyek. Yuk kita bedah satu persatu. Dan ini bukan main-main, taruhannya tinggi banget. Kita harus lebih cepat, kita harus gesit. Kutipan ini datang langsung dari seorang CEO startup health tech di Jakarta waktu pandemi melanda. Coba bayangin, rencana yang udah disusun rapi buat setahun ke depan, tiba-tiba jadi nggak relevan. Tekanan untuk beradaptasi jadi sangat nyata. Nah, disinilah perdebatan inti kita dimulai. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan lihat sebuah studi kasus, kita dalami apa itu metode waterfall dan agile, kita bandingkan keduanya secara langsung, dan yang paling penting, kita coba bantu Anda menentukan jalur mana yang paling tepat. Kita mulai dari sebuah cerita nyata yang saya yakin relevan banget buat banyak dari kita sekarang ini. Jadi, bayangin gini, ada sebuah startup dengan rencana yang super detail. Setiap langkah, setiap fitur, udah diatur dari awal sampai akhir. Tapi tiba-tiba, boom, pasar berubah total. Dan aplikasi yang lagi mereka bangun rasanya udah ketinggalan zaman bahkan sebelum sempat dirilis. Nah, ini adalah momen krusial yang memaksa mereka untuk putar haluan. Dan jalur tradisional yang tadinya mereka pakai, lalu mereka tinggalkan itu dikenal dengan nama waterfall. Mari kita lihat lebih dekat apa sih ini sebenarnya. Coba deh, bayangin sebuah air terjun. Alirannya kan cuma satu arah ya, dari atas ke bawah, dan nggak mungkin bisa balik lagi ke atas. Nah, itulah inti dari metode waterfall. Metodologi yang sangat terstruktur, di mana satu fase harus benar-benar selesai sebelum bisa lanjut ke fase berikutnya. Prosesnya itu lurus banget, jadi Anda mulai dengan analisis kebutuhan. Kalau fase itu udah selesai dan dikunci, baru deh Anda bisa pindah ke desain sistem, terus ke implementasi, dan seterusnya. Nggak ada ceritanya tumpang tindih atau lompat-lompat. Semuanya mengalir dalam satu urutan yang kaku dan teratur. Tentu aja, pendekatan ini ada bagusnya. Strukturnya yang jelas, itu cocok banget buat proyek-proyek kayak konstruksi gedung atau jembatan, di mana requirement-nya udah pasti dari awal. Tapi kelemahannya juga jelas banget, kaku. Kalau di tengah jalan ada perubahan, atau ternyata ada kesalahan di fase awal, biayanya bisa mahal banget buat diperbaiki. Sekarang kita pindah jalur. Kita lihat jalan yang akhirnya dipilih sama startup tadi. Jalur yang dinamis dan fleksibel, yaitu agile. Nah, kalau waterfall tadi kayak air terjun, bayangin agile ini kayak tarian. Gerakannya bisa berubah-ubah, menyesuaikan dengan irama. Agile itu memecah proyek besar jadi potongan-potongan kecil, yang memungkinkan tim buat merespons perubahan dengan super cepat. Prosesnya beda banget nih, bukannya satu garis lurus. Agile itu bekerja dalam siklus atau yang biasa disebut sprint, biasanya berlangsung beberapa minggu. Dalam satu sprint, tim akan mendesain, mengembangkan, dan menguji sebagian kecil dari produk. Setelah itu mereka dapat umpan balik, lalu menyempurnakannya di sprint berikutnya. Jadi ini adalah proses belajar yang terus-menerus. Keunggulannya? Jelas, fleksibilitasnya luar biasa. Startup bisa merilis fitur baru setiap 2 minggu sekali untuk beradaptasi dengan pasar. Tapi, ada tapinya. Metode ini menuntut kolaborasi tim yang sangat intens, dan dokumentasinya seringkali nggak serinci waterfall. Nah, ini bisa jadi masalah untuk beberapa jenis proyek. Oke, kita udah lihat dua-duanya. Sekarang, gimana kalau kita adu langsung head-to-head, biar lebih jelas bedanya? Tabel ini nih, ngerangkum perbedaan filosofi keduanya dengan sangat baik. Coba deh perhatikan baris pengujian. Di waterfall, pengujian itu jadi fase terakhir sebelum rilis. Sementara di agile, pengujian itu jadi aktivitas yang dilakukan terus-menerus, terintegrasi di sepanjang proses. Ini secara fundamental mengubah cara Anda mengelola risiko. Terus gimana sih trennya di Indonesia? Nah, data dari riset pasar teknologi lokal ini menarik banget. Sektor teknologi sebesar 58%, jelas banget condong ke agile karena mereka butuh kecepatan. Sebaliknya, 40% proyek pemerintah masih mengandalkan waterfall atau gabungannya, hybrid, karena ada tuntutan regulasi dan dokumentasi yang sangat ketat. Dan ini angkanya signifikan banget, 83%. Sebuah studi di sektor perbankan syariah Indonesia menemukan kalau 83% profesional di sana merasa agile lebih mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi yang sering terjadi. Ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan adaptasi di lingkungan bisnis yang sangat dinamis seperti di Indonesia. Oke, dari semua data dan perbandingan ini, kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Terus, kita harus pilih yang mana?
Jadi pertanyaannya itu bukan mana yang lebih bagus, tapi mana yang paling pas buat proyek Anda. Mari kita pecah jadi panduan yang lebih praktis. Gini deh, patokan gampangnya. Kalau Anda mau bangun jembatan, di mana desain dan bahannya nggak akan berubah di tengah jalan, Waterfall memberikan struktur yang solid. Tapi kalau Anda membangun aplikasi di pasar yang geraknya cepat dan Anda perlu terus belajar dari pengguna, Agile adalah pilihan yang jauh lebih bijak. Tapi kan di dunia nyata, jarang banget ada yang hitam putih ya kan? Nah, disitulah model hybrid masuk. Banyak organisasi sekarang mengambil yang terbaik dari kedua dunia. Perencanaan awal yang terstruktur dari waterfall untuk menentukan visi besar dan anggaran, tapi eksekusinya pakai siklus cepat dan adaptif dari agile. Dan ini bukan cuma teori loh. Lihat deh angka ini. Sebuah survei dari kalangan CIO di Indonesia menunjukkan bahwa 72% dari mereka percaya kalau pendekatan gabungan atau hybrid ini adalah solusi terbaik untuk masa depan. Kenapa? Karena bisa menyeimbangkan kebutuhan akan kepastian regulasi dengan tuntutan kecepatan pasar. Oke, kita udah hampir di ujung. Yuk, kita simpulkan semua ini jadi satu ide kunci yang bisa Anda bawa pulang. Analogi ini benar-benar pas banget buat ngerangkum semuanya. Membangun jembatan itu nggak bisa coba-coba. Anda butuh cetak biru yang pasti, itulah waterfall. Sebaliknya, aplikasi terbalik seringkali tumbuh dan berkembang berdasarkan masukan dari penggunanya. Itulah agile. Sama-sama proses membangun, tapi filosofinya beda total. Jadi, pada akhirnya, nggak ada metodologi yang benar atau salah. Yang ada cuma yang tepat untuk konteks yang tepat. Jadi, saat Anda memulai proyek berikutnya, jangan cuma bertanya, haruskah saya pakai Agile atau Waterfall? Tapi, tanyakan pada diri Anda sendiri, sebenarnya apa sih yang lagi saya bangun? Jawaban dari pertanyaan itu akan menuntun Anda ke jalur yang benar.